warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayatul Aini, mahasiswa semester 3F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran langsung atau biasa disebut dengan direct instruction. Jadi untuk gambaran umumnya, metode direct instruction ini metode apa sih? Jadi metode direct instruction ini adalah metode yang melibatkan guru dengan murid secara langsung. Contohnya itu murid dengan guru berinteraksi secara langsung, atau saya sekarang akan menjelaskan tentang materi begini-begini gitu kepada teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu saya mau cek semangat teman-teman dulu nih, gimana sih semangatnya gitu. Jadi ntar kalau saya bilang tepuk semangat, semuanya tepuk sekali, terus bilang alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang ini bilang tepuk semangat, semuanya tepuk sekali, terus bilang alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kita coba ya, 1, 2, 3, tepuk semangat, alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi teman-teman semuanya udah pada semangat nih, saya yakin teman-teman semuanya kan udah semangat gitu ya, apalagi nonton video ini yang sekarang. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini itu adalah wujud-wujud benda. Jadi di sini itu wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda yang berbentuk cair, yang kedua ada benda yang berbentuk padat, dan yang ketiga ada benda yang berbentuk gas. Lalu kayak gimana sih contohnya benda-benda yang berbentuk cair, padat, dan gas ini? Untuk selengkapnya langsung saja ya. Yang pertama, benda yang berbentuk cair. Oke. Benda yang berbentuk cair mungkin teman-teman sering lihat ya. Contohnya itu kayak kecap, minyak, atau air yang dipakai buat wudhu, itu bentuknya cair. Oke, di sini ada contohnya nih teman-teman. Sini saya punya kecap. Kecap, lihat kan? Ini kecap ya. Kecap habis nih. Jadi, apa sih bentuk benda dari kecap ini? Oke, ketika saya tuang, ini air kecapnya ini ikut nyurut tuh ya, teman-teman bisa lihat kan, ikut. Pas saya naikin lagi, nah airnya ikut ke sini. Jadi kesimpulannya, benda cair itu adalah benda yang bentuknya mengikuti wadahnya. Kan sekarang kecap ini ditaruh di dalam botol ya, jadi bentuknya kayak botol. Semisalnya kecap ini ditaruh di gelas, bentuknya juga pasti bakalan kayak gelas gitu. Dan ketika gelas itu dituang, maka kecap ini juga bakalan ikut jatuh gitu. Jadi kesimpulannya, benda cair itu adalah benda yang bentuknya mengikuti wadah tempatnya gitu, karena ia bersifat cair gitu, kayak cairan, contohnya kayak kecap ini. Yang kedua itu ada benda yang berbentuk padat. Jadi kayak apa sih contohnya benda yang berbentuk padat itu? Contohnya itu ada tembok di belakang saya, ada jas yang saya pakai, ini padat ya. Soalnya bentuknya itu enggak berubah gitu. Dan di sini juga ada contohnya, kita punya contohnya guys. Oke, di sini tuh ada charger. Charger ini bentuknya padat kan, bisa kalian rasain itu keras kan. Dan ketika saya jatuhin sekarang, charger itu bentuknya nggak berubah. Mari kita coba ya. Kalau saya jatuhin, kalau saya jatuhin sekarang bentuknya nggak berubah, berarti dia real fix. Ini udah fix bentuknya padat ya. Mari kita hitung 1, 2, 3. Oke, mari kita pungut lagi. Lihat, bentuk chargernya nggak berubah, berarti fix ya. Charger ini adalah salah satu benda yang berbentuk padat. Baik, langsung saja pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu benda yang berbentuk gas. Gimana sih contoh benda yang berbentuk gas? Oke, teman-teman semua, mari kita coba napas dulu ya. Contoh napas dulu. Ikutin ini ya. 1, 2, 3. Nah,
kayak gitu. Sekarang ikutin ini, pas kalian keluarin napasnya itu, rasain pakai tangan kalian. Ada nggak yang keluar dari mulut kalian itu? Mari kita coba. 1, 2, 3. Nah, kalian semua rasain kan pas kalian itu kan ada yang keluar kan kayak angin. Nah, itu disebut dengan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini adalah salah satu benda juga yang berbentuknya gas. Benda yang berbentuk gas ini tuh nggak bisa dilihat kawan-kawan. Tadi pas kayak teman-teman tadi pas napas tuh kan nggak bisa kelihatan nih yang keluar itu apa, enggak, tapi bisa dirasakan gitu. Kayak tadi contohnya napas itu kan bisa dirasakan pakai tangan teman-teman masing-masing. Ya, jadi harus diingat ya, poin pembahasan kita itu di sini apa aja gitu. Yang pertama itu bentuk benda itu ada yang 3, bisa diingat ya teman-teman, ingat nih jadi catatannya. Yang pertama itu ada benda yang berbentuk cair, yang kedua ada benda yang berbentuk padat, dan yang ketiga ada benda yang berbentuk gas. Jadi someday kalau kita meet lagi terus ini tanya teman-teman nih, berapa jumlah bentuk benda gitu, teman-teman jawab aja langsung. Ada 3. Yang pertama itu ada ada benda yang berbentuk cair, padat, dan gas. Dan teman-teman semuanya udah pintar pastinya kalau saya suruh sebutin contohnya, soalnya contohnya kan udah kita saksikan tadi dan udah kita buktikan kebenarannya ya. Jadi mungkin hanya itu pembahasan kita pada malam hari ini buat teman-teman semua ya. See you di next video and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.